ketika melakukan akad nikah ini adalah kumpul bersama-sama di surga. Jadi ini harus panjenengan niatkan berdua, Mas Bayu dan Mbak Nadia, bahwa tujuan kita menikah adalah untuk kumpul bersama di surga. Jadi ketika nyetat kendaraan pernikahan ini tujuannya jelas, kumpul bersama di surga. Tinggal ketika jalan untuk menuju surga ini kita mengikuti arahan Allah Ta'ala, Mas Bayu. Arahan Allah Ta'ala itu banyak sekali, saya tidak akan menyampaikan semuanya. Silakan dilihat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa Mas Bayu, Mbak Nadia, Cornela ini harus berjalan bersama-sama, beriringan, sejajar, ya. Dalam apa? Dalam untuk senantiasa qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi harus sepakat Bapak Ibu, ya, berjalan bersama untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkungan keluarga. Ya, dan ini jangan sampai satu sama lain tidak beda, tidak sama begitu. Karena kalau sudah tidak sama Bapak Ibu, ya nanti ujung-ujungnya bisa seperti Fir'aun sama Siti Asia, atau Nabi Nuh dengan Nabi Lut, karena tidak sama visi misinya. Makanya panjenengan setelah menikah ini harus menyamakan yang namanya visi misi dulu, Mas Bayu. Ya, visi misi. Nah, perkara ma'ruf dalam Islam sangat banyak, perkara mungkar dalam Islam juga sangat banyak. Saya hanya memberikan contoh 3 saja. Pertama kali adalah masalah tauhid. Jangan sampai masuk dalam rumah tangga ini kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Yang pakai jimat lah, yang datang ke dukun lah misalnya. Ya, karena ini dosa besar yang kalau pelakunya meninggal dunia tanpa bertaubat akan masuk neraka selama-lamanya. Yang kedua setelah masalah tauhid adalah masalah sholat, Mas Bayu. Okay? Jadi jangan sampai kemudian kita setelah menikah ini bermalas-malasan mengerjakan sholat atau malah tidak sholat, naudzubillah. Karena Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholah. Perkara pertama kali yang akan dihisab Allah Ta'ala pada hari kiamat dari perbuatan hamba adalah sholat. Jangan pernah meremehkan sholat. Makanya ketika Nabi SAW ditanya amal apa yang paling baik, yang paling dicintai Allah, jawabannya apa Bapak Ibu? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu, pada awal waktunya. Ini perkara ketiga, ini sekitar contoh ya Mas Bayu dan Mbak Nadia. Perkara ketiga adalah masalah makanan. Jangan sampai masuk dalam rumah tangga kita itu barang haram. Makanya kalau cari pekerjaan, perhatikan pekerjaan ini halal apa enggak. Jangan sampai kemudian kita bekerja, kita pulang membawa gaji haram, kita berikan kepada anak istri kita, naudzubillah Bapak Ibu. Ya, panjenengan tentunya sudah mengerti hadis Nabi SAW tentang orang yang safarnya panjang, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, kemudian mengangkat tangannya ke langit. Ini para jemaah haji ketika wukuf. Ya Rabbi ya Rabb, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Ini 3 contoh perkara yang suami istri Mas Bayu dan Mbak Nadia harus berjalan bersama, Mas, berjalan bersama. Semoga Allah Ta'ala memudahkan. Dan untuk mengetahui ini, mana yang perlu diamar ma'rufkan, mana yang perlu dinahi mungkarkan dalam lingkup keluarga, harus banyak-banyak belajar.
mendatangi taklim, kajian di masjid, biar kita ngerti. Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim, menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Ini poin pertama yang mesti diperhatikan oleh kedua mempelai. Poin kedua, Bapak Ibu, berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 34. Ini kewajiban Mas Bayu terutama. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Satu, karena memang Allah itu mengutamakan jenis laki-laki atas jenis perempuan. Bagaimanapun juga Bapak Ibu, ini yang harus kita ketahui bahwa laki-laki itu lebih mulia posisi daripada wanita. Ada enggak nabi dari kalangan perempuan? Enggak ada. Bahkan dalam Islam ketika Ratu Bilqis jadi ratu, dibatalkan enggak dengan Nabi Sulaiman? Dalam Islam tidak boleh misalkan ada wanita jadi pemimpin itu, karena memang pertama Allah lebih memuliakan jenis laki-laki atas perempuan. Nah, ini yang wanita harus sami'na wa ta'na, nggak boleh mengingkari bantah Bapak Ibu. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena harta yang mereka nafkahkan. Jadi di sini Mas Bayu sebagai suami berkewajiban bekerja, berkewajiban mencari nafkah yang halal untuk memenuhi keluarganya. Dan haram bagi Mbak Nadia selama Mas Bayu Wijanarko memberikan kewajibannya, ya, itu dia mesti mendapatkan haknya. Haknya suami itu apa? Ditaati, dituruti, dan istri harus sami'na wa ata'na selama perintah suami itu tidak maksiat. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi dalam Islam itu jenis laki-laki Bapak Ibu lebih utama dari jenis perempuan. Jangan kemudian kita mengikuti yang dibawa oleh orang-orang barat bahwa laki perempuan sama saja, sehingga dalam hal warisan pun sama saja. Tidak. Dalam Islam warisan laki-laki dan perempuan sama enggak bagiannya? Tidak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk laki-laki dua bagian, perempuan. Jangan mengatakan lo enggak adil ini loh hukum siapa? Ini Allah yang bikin, Pak. Kalau sampean nggak terima, berarti nggak terima dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak sampai di situ. Kalau sampean nggak mengakui, mengingkari syariat Allah, jangan mengaku Muslim dong, kan begitu. Nah, ini poin kedua. Jadi Mas Bayu, kewajiban panjenengan harus mencari nafkah sekuat tenaga demi ini tadi. Dan laki-laki menjadi pemimpin ketika dia senantiasa memberikan nafkah, baik itu berupa mas kawin atau berupa nafkah harian, Bapak Ibu. Oke? Nah, andaikan misalnya seorang laki-laki sudah tidak bisa memberikan nafkah sama sekali kepada istri, secara fikih, bukan secara akhlak, wanita boleh minta cerai. Andaikan ada wanita minta cerai kepada suami gara-gara gak dinafkahi, ini udzur syar'i, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan suami melakukan semua kewajibannya, haram bagi wanita minta cerai. Selama tidak ada udzur syar'i maka haram. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, wanita manapun, talabat min zawjiha talaq, minta cerai dari suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang halal, yang syar'i, harramallahu 'alaiha raihatul jannah, Allah mengharamkan atasnya wangi surga. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang kedua yang perlu diperhatikan oleh Mas Bayu Wijarnako sebagai suami. Kemudian poin ketiga Bapak Ibu dan yang terakhir, yang penting ini buat Mbak Nadia Cornela, kembali kepada surat An-Nisa 34 tadi. Perhatikan siapa imam, siapa makmum. Imamnya siapa Bapak Ibu dalam rumah tangga itu?
suami, makmumnya istri. Dan imam sama makmum dalam rumah tangga itu sama seperti imam dan makmum dalam sholat. Andaikan suami salah, andaikan imam dalam sholat salah, itu cara apa? Cara mengingatkannya pun itu bukan ada cara sendiri. Misalkan panjenengan sholat asar, berapa rakaat sholat asar? 4 rakaat. Ini dalam sholat imamnya Bapak Ibu setelah rakaat kedua mestinya duduk apa? Tasyahud kan? Dia lupa. Dia tidak pakai tasyahud, langsung bangkit ke rakaat ketiga dan baca Al-Fatihah. Boleh tidak bagi makmum? Misalnya dia subhanallah subhanallah tapi imamnya nggak dengar misalnya atau tidak paham. Terus dia bilang, wis kalau gitu tak tasyahud dewe misalnya, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Seperti itu pula di dalam rumah tangga. Jadi biarkan sampai selesai, baru ketika salam ngomong, sampean tadi gak lupa kok tidak tasyahud. Dalam arti Mbak Nadia, kalau ada kesalahan dari suami, ingat cara mengingatkannya. Jangan pernah mengatakan kita ini harus sama dong gendernya misalnya. Itu barat. Kalau di Islam suami itu sebagai general manager, tidak boleh dibantah. Tidak boleh dibantah, harus disyukuri, harus disyukuri. Kalau memang misalnya nanti dalam perjalanan kok suami ada kesalahan, wong jenenge manusia itu ya ada salahnya. Kalau pingin nggak ada salah ya harus malaikat, dan sampai juga harus malaikat. Kalau begitu kan begitu Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi menjelaskan kebanyakan penghuni neraka siapa? Halo? Perempuan. Kenapa? Karena mensyukuri, tidak pandai mensyukuri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ketika sholat gerhana itu kan beliau diperlihatkan neraka. Beliau mengatakan, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Terus beliau ditanya kenapa? Apakah karena mereka kafir? Tidak. Tetapi karena kekufuran mereka kepada suami. Bagaimana bentuk kufur wanita kepada suami? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syarran, qalat la ara minka khairan qattu." Jadi kalau suami itu berbuat baik kepadanya 1 tahun, kemudian melihat 1 keburukan saja dari suami, wanita itu bilang, ya kalau bahasa kita wis pendeke sampean itu, ya kalau masih sampean masih mulia, pendeke sampean itu kon apike blas. Malah kadang-kadang wah dapuramu kon apike blas ya ini. Ini hati-hati Bapak Ibu. Inilah penyebab kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Jadi hati-hati, makanya harus banyak-banyak belajar, baik Mas Bayu dan Mbak Nadia Cornela, agar nanti bisa masing-masing kumpul bersama sekeluarga di surga. Ini saja yang saya sampaikan pada siang hari ini Bapak Ibu tentang 3 poin. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya dan semua yang hadir di sini, terutama kedua mempelai. Dan kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan pernikahan mereka ini pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah, yang berujung semuanya baik Mas Bayu, baik Mbak Nadia dan semua keturunan mereka berkumpul bersama di surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.